Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, pagi, siang, kita berjumpa lagi. Kali ini aku mau bisik-bisik soal UKM PPAI 2024. Tapi ini cuma bisik-bisik, jadi saya mengadopsi soal dari teman-teman yang sudah UKM untuk lebih lengkapnya terkait dengan spesifik soalnya bagaimana, saya tidak menjabarkan, cuman di sini misalnya kayak antidotum antasida apa, antidotum opioid apa, ini saya lampirkan jawabannya, jadi nanti teman-teman bisa mencermati, karena pada dasarnya ketika kita mengerjakan soal, intinya adalah kita hafal konsep, kita hafal materi, bukan hafal ya, paham. Kita paham konsep, kita paham materi, ketika soal bagaimanapun teman-teman pasti akan bisa. Oke? Di sini nanti mungkin ada beberapa soal dan tidak banyak teman-teman karena memang saya membuat konten tidak pernah panjang-panjang supaya teman-teman tidak bosan melihat konten saya. Oke? Oke, kita mulai yuk. Soal bisik-bisik UKMP PAI tahun 2024 ini yang kemarin antara Juni atau Juli saya lupa ujiannya ya. Oke, kita mulai yang pertama terkait dengan soal antidotum. Ada dua soal antidotum di sini yang saya masukkan terkait dengan antidotum sianida dan antidotum opioid. Nah, ketika teman-teman mendengarkan kata sianida nggak asing ya, apalagi dengan kasus semarak sekarang ya, yang pelakunya sudah bebas gitu ya. Terkait dengan apa teman-teman? Kopi sianida. Oke ya. Tapi di sini bukan terkait dengan kopi ya teman-teman. Sianida itu nanti bisa ada di tape, kemudian ada di tempe bengkrek atau apa itu saya kurang paham. Terus soalnya nanti berbagai macam model, intinya dia nanti adalah antidotum sianida kayak gitu kan. Kemudian antidotum opioid gitu kan. Sianida itu bukan tape teman-teman, singkong, di singkong ya. Singkong itu nanti sianida. Oke, kita mulai ya. Antidotum sianida dan antidotum opioid. Opioid teman-teman. Ketika kalian mendengar kata-kata opioid bisa disambungkan dengan obat yang dia itu bekerja secara sentral, gitu ya. Oke, kita mulai di sini. Ada paracetamol. Saya masukkan obat yang lain, paracetamol. Paracetamol itu adalah antidotumnya asetilsistein. Kenapa? Dia itu meningkatkan kadar glutathione yang bersifat hepatoprotector yang akan mengikat NAPQI. NAPQI itu merupakan hasil dari metabolisme dari paracetamol yang bersifat hepatotoksik. Nah, terus ada logam berat bal, kemudian ada logam berat. Nah, logam berat di sini ada dua teman-teman. Jadi opioid yang dia itu logamnya, logam berat timbal PB itu berbeda ketika dia antidotumnya untuk logam berat yang Hg, yang raksa, AS, Cu itu beda. Oke, nanti silahkan dicermati, tapi secara mekanisme dia sama, mengkilat. Jadi membentuk senyawa kompleks dengan racun. Sama, cuman dia antidotumnya akan berbeda. Mohon difahami dan dihafalkan. Siapa tahu keluar lagi. Oke, kita langsung ke soalnya ya, kita ke jawaban yang ini. Oke, sianida. Opioid dulu. Opioid ini tadi aku bilang bekerja di sentral atau pusat. Contohnya adalah morfin. Morfin, dextromethorphan itu adalah antidotumnya menggunakan naloxone. Ya, dia bekerja mekanismenya gimana? Dia secara antagonis kompetitif parsial pada reseptor opioid. Gitu. Jadi jawabannya adalah naloxone. Kemudian sianida. Sianida ini dia itu bisa nitrat, natrium tiosulfat dan sebagainya. Dia akan membentuk methemoglobin yang dapat mengurangi intoksisitas. Nah, pernah teman-teman soal itu yang keluar bukan nama antidotumnya, tapi secara mekanisme dia akan membentuk apa? Kayak gitu kan, membentuk methemoglobin. Oke, jawabannya sudah ada ya. Jadi opioid sama sianida. Lanjut. Oke, dilanjutkan ya. Selanjutnya yang nomor 3. Tujuan pemberian dari albuterol inhalasi. Nah, albuterol ini adalah nama lain dari apa, teman-teman? Dia itu adalah salbutamol. Salbutamol inhalasi, itu biasanya dia yang bisa, contohnya kita sebut merek Aven.
Itu inhalasi, kemudian val. Inhalasi itu yang nanti digunakan apa namanya? Untuk saat apa? Saat terjadi apa? Terjadi serangan. Kenapa dia digunakan terjadi serangan? Karena dia itu bersifat, dia itu kan golongan SABA, short acting beta agonis. Jadi dia akan apa? Berfungsi atau dia itu akan bekerja apa? Melebarkan. Dia akan berfungsi untuk melebarkan saluran pernafasan, atau dia itu akan melebarkan saluran pernafasan sehingga udara itu yang mengalir itu akan lebih lancar ke paru-paru, melebarkan saluran pernafasan sehingga yang terjadi apa? Udara dapat mengalir lebih lancar ke paru-paru sehingga ketika asma itu terjadi penyempitan, ketika ada salbutamol dia akan melebar, ya kan? Ibaratnya ketika seperti sungai itu ketika sempit apa ya? Dia akan mengalirnya susah gitu kan? Ketika dilebarkan maka dia debitnya dia akan tinggi. Jadi melebarkan saluran pernafasan sehingga udara yang ke paru-paru itu dia lancar atau dia itu yang masuk banyak. Gitu. Ini secara bahasa ya, secara bahasa dia itu akan melebarkan saluran pernafasan udara yang ke paru-paru sehingga akan lancar masuknya. Jadi dia itu apa, pelega, ya kan? Jadi ada obat asma itu kan ada pelega, ada pengontrol. Nah, salbutamol ini adalah pelega kayak gitu ya. Dia akan apa, melebarkan pembuluh atau saluran pernafasan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, wadah limbah dari obat doxorubicin. Nah, teman-teman ingat, doxorubicin ini adalah golongan obat sitotoksik. Jadi, dia itu untuk obat kanker. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik-balik ketika limbah itu ada 5 ya. Ada radioaktif, ada infeksius, kemudian limbah yang sangat infeksius, ada 4 sebenarnya. Infeksius, radioaktif, sitotoksik, limbah kimia, dan farmasi. Nah, untuk radioaktif sendiri dia merah, kemudian infeksius itu kuning, sitotoksik itu ungu, limbah kimia dan farmasi itu berwarna coklat. Jadi doxorubicin itu golongan sitotoksik. Jadi dia menggunakan kategori wadah yang berwarna apa teman-teman? Ungu. Oke. Ungu. Yes. Oke, lanjut. Di sini ada granulasi kering. Nah, di sini mungkin maksudnya granulasi kering itu digunakan untuk apa? Jadi granulasi kering itu digunakan untuk senyawa-senyawa. 1, dia tidak tahan terhadap panas. 2, tidak tahan terhadap air. 3, dia memiliki sifat alir yang jelek. Kemudian lebih ke situ sih, lebih ke 3 ini. Jadi dilihat ya, nanti kalau granulasi kering berarti dia itu tidak tahan terhadap panas dan air. Kalau granulasi basah, dia itu dibasahin dulu, kemudian dia dipanaskan, ya kan? Jadi dengan panas yang tinggi, kemudian dia sifat alirnya juga jelek kalau granulasi basah gitu. Kalau dia itu kempal langsung, dia itu tidak yang jelas dia memiliki sifat alir yang bagus ketika yang dikempah langsung, gitu ya. Lanjut, BUD vaksin. Nah, saya kurang tahu vaksin yang dimaksud di soal itu vaksin apa, tapi secara umum vaksin itu seperti ini. BUD-nya, jadi setelah dibuka atau setelah diencerkan kayak gitu kan, itu dapat bertahan berapa? Polio. Polio ada 2 macam, teman-teman. Di sini yang O itu adalah oral. Itu pemakaiannya 2 minggu, disimpannya minus 25 sampai minus 15 derajat. Kalau IPV itu 4 minggu, 2 sampai 8, kemudian ada BCG, campak, MR, itu beda-beda. B, ingat ya teman-teman, huruf B, BCG, huruf B diawali dengan angka 1 dan 3, 3 jam. Campak, C, kebelandang sedikit, jadi 6. MR juga 6 jam gitu. Ini cuman perlu penghafalan aja gitu ya. Oke, dilanjut.
Pasien anak demam tinggi kejang, obat yang diberikan apa? Nah, di sini persepsi saya seperti ini. Pasien anak itu ketika demam tinggi itu biasanya dia kejang. Obat yang diberikan apa? Dia diberikan diazepam injeksi. Diazepam enema. Itu untuk mengatasi kejangnya. Jadi untuk kejang dia itu diberikan diazepam enema. Tapi kalau untuk demamnya memang dia bisa suppositoria, paracetamol, tapi di sini kasusnya kejang. Ketika kejang dia itu diberikan ya diazepam enema dalam bentuk enema yang dimasukkan lewat dubur. Oke? Next, interaksi teman-teman. Interaksi. Saya langsung jawabannya ya, karena kalau saya ngetik hasilnya akan lama sekali. Interaksi di sini saya masukkan 3. Ada omeprazol dengan CPG, zinc, ciprofloxacin, kolesteramin, dan obat-obat lain. Oke, kita mulai dari 1. Omeprazol dan clopidogrel. Omeprazol itu merupakan inhibitor, kemudian clopidogrel itu merupakan prodrug. Sehingga yang terjadi adalah metabolismenya naik, efek naik dan metabolismenya naik berarti efek gimana ini? Metabolismenya naik, kemudian efek prodrugnya akan turun. Jadi yang di sini sebagai produknya itu adalah CPG. Sehingga CPG dia akan efek terapinya itu akan turun. Efek terapi kenapa? Dia efek terapinya turun karena dia itu akan dipengaruhi oleh siapa tadi? Si omeprazol tadi, kayak gitu. Oke, next. Ada interaksi antara zinc dan ciprofloxacin. Zinc itu golongan logam. Zinc, logam itu dia akan mengikat kation, sehingga di mana dia akan menurunkan kadar ciprofloxacin, yang mana ketika kadar cipronya turun, maka efeknya kurang lengkap. Efek apa? Efek terapi. Beda. Ketika kadarnya turun, itu efek terapi yang turun. Tapi ketika kadarnya naik, maka yang naik itu juga adalah efek samping. Paham ya teman-teman? Jadi ketika metabolismenya turun atau metabolisme naik, teman-teman juga sudah bisa membedakan kadar naik, kadar turun, siapa yang akan naik dan akan turun. Efek terapinya kah, efek sampingnya kah, kayak gitu ya. Itu tidak usah dihafal, asal kalian hafal yang mana termasuk inhibitor, yang mana yang termasuk induktor. Tapi ketika kita sudah kasus di lapangan, itu biasanya lebih efektif untuk menghafal, tapi kadang ngeblank juga kayak gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang masih awalan untuk belajar, dihafalkan secara teori mana yang dia itu termasuk inhibitor dan induktor, bener kan? Gitu. Oke. Interaksi kolesteramin dan obat-obat lain, teman-teman. Kolesteramin ini obat apa? Kolesterol, ya kan? Dimana dia itu dapat menghambat penyerapan dari obat lain. Ketika kalian belajar terkait dengan dislipidemia, ya kan? Kalian akan menemukan simvastatin, kalian akan menemukan simvastatin, kalian menemukan fenofibrat, dan sebagainya. Nah, di sini salah satunya adalah kolesteramin, di mana dia akan menghambat penyerapan vitamin ADEK. Selain itu dia juga akan menghambat penyerapan dari obat-obat lain. Gitu. Jadi ketika penyerapan obat lain terganggu, maka kadarnya juga akan turun. Ya kan, absorpsinya terhambat, kadarnya turun, efek terapinya juga akan turun gitu. Next, antibiotik untuk diare amoeba. Nah, di sini disentri yang disebabkan oleh amoeba itu nanti bakterinya adalah histolytica. Histolytica itu antibiotiknya itu menggunakan metronidazole. Mau dewasa mau anak tetap pakai metronidazole. Next, tujuan pemberian bifosfonat dalam posisi tegak. Tujuannya apa? Untuk mencegah iritasi esofagus. Nah, tapi ada juga nih pertanyaan, kenapa sih gitu kan? Kenapa diminum di pagi hari? Perut kosong 30 menit sebelum makan. Tujuannya apa? Supaya dia itu
supaya dia itu mencegah efek samping, dan juga dia akan dia akan mencegah efek samping, dan dia itu akan meningkatkan absorpsinya. Absorpsi dan mencegah efek samping. Gitu. Di mana efek sampingnya? Pada saluran pencernaan. Oke, sudah selesai. Ini sepertinya cukup. Ya, sampai di sini dulu teman-teman terkait dengan pembahasan bisik-bisiknya. Wis, bisik-bisik banget nggak tuh? Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi ya dengan soal-soal yang baru atau soal-soal lain mungkin yang bisa membantu teman-teman untuk belajar terkait dengan ujian kompetensi apoteker. Oke? Jangan lupa subscribe, terus like, juga komen, terus share ke teman-teman yang sama-sama pejuang untuk apoteker. Jangan lupa tinggalkan jejak di komen, like juga boleh. Terima kasih atas dukungannya sampai saat ini. Terima kasih sudah follow, terima kasih sudah subscribe juga. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.